warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Aziza dari program studi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, setelah pembukaan tadi, mari kita masuk ke pembahasan materi. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan pengertian, isi, serta makna dari pokok-pokok pikiran UUD 1945 tersebut. Pembahasan pertama, pengertian pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 merupakan gagasan dasar atau cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyusunan pasal-pasal UUD 1945. Pokok pikiran ini mencerminkan semangat Pancasila yang menjadi dasar negara dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Pembahasan kedua, 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pertama, persatuan, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersatu. Artinya, seluruh wilayah Indonesia dan rakyatnya merupakan satu kesatuan yang utuh, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Pokok pikiran ini mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial, mengandung makna bahwa negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki peran tertinggi dalam menentukan arah kehidupan bangsa melalui sistem demokrasi. Pokok pikiran ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, negara menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok pikiran ini mencerminkan sila pertama dan kedua Pancasila. Pembahasan ketiga, makna pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran tersebut memiliki makna penting, yaitu 1. Sebagai dasar dan arah dalam penyusunan pasal-pasal UUD 1945. 2. Menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. 3. Mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945, serta bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan dalam kehidupan bangsa kita saat ini. Alinea pertama, mengandung pokok pikiran tentang penolakan terhadap penjajahan,
karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Saat ini, semangat itu terlihat dari sikap Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina dan aktif dalam misi kemanusiaan dunia. Alinea kedua berisi semangat perjuangan dan tekad bangsa untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, semangat itu diwujudkan lewat perjuangan generasi muda dalam membangun negeri melalui pendidikan, teknologi, dan prestasi. Alinea ketiga menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam realitas sekarang, nilai religius ini tercermin dari kehidupan bangsa yang tetap beriman, bertoleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Alinea keempat berisi tujuan nasional dan dasar negara Pancasila seperti melindungi rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Kini, hal ini tampak melalui berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan. Jadi, dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap alinea dalam pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan nilai yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai kemanusiaan, semangat persatuan, keimanan kepada Tuhan, serta cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial. Semuanya menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun zaman terus berubah, makna dan semangat yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 tetap relevan dan harus kita jaga bersama sebagai generasi muda. Tugas kita adalah mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam sikap, tindakan, dan karya nyata untuk kemajuan Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dan kaitannya dengan realitas saat ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang nilai-nilai dasar negara dan pentingnya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.